Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan mengenai konsep-konsep dalam pengembangan kurikulum. Nah saudara, sebagaimana kita ketahui, pengembangan kurikulum adalah sesuatu yang sangat krusial. Pengembangan ini dilakukan oleh dinas atau narasumber terkait. Dalam hal ini adalah pusat pengembangan kurikulum dari kementerian dan juga disupport oleh tenaga-tenaga ahli ya, dari perguruan tinggi dan juga dari guru-guru profesional yang telah ditunjuk. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan. Pertama adalah proses kognitif, ya, kurikulum sebagai proses kognitif. Kemudian tentang teknologi, aktualisasi diri, rasional akademik, dan juga organisasi vertikal dan horizontal di dalam pengembangan kurikulum serta orientasi pengembangan kurikulum. Oke saudara, kita simak beberapa pengertian mengenai desain kurikulum. Pertama, dikemukakan oleh Umar Hamalik bahwa desain itu memberikan petunjuk yang memberikan arah atau dasar atau tujuan atau teknik yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian Nana Sukmadinata, desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum, ya, pola pengorganisasian, ya, bagaimana kurikulum atau diorganisasikan. Kemudian Longstreet itu menyatakan desain kurikulum itu berpusat kepada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Jadi artinya dari pengertian-pengertian itu dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang diikuti siswa, ya, dalam berbagai tahap perkembangan pendidikan. Nah, dia akan terhubung antara satu unsur atau unsur yang satu dengan unsur yang lain yang membentuk suatu kesatuan dalam pengorganisasian kurikulum. Nah, jadi dalam itu adalah pengertian dari desain. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah kurikulum atau mengorganisasi sebuah kurikulum. Yang pertama adalah proses kognitif. Apa esensinya di sini? Bahwa pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses interaksi kognitif, yakni bagaimana penyerapan informasi ke dalam otak untuk dikembangkan menjadi pengetahuan, menjadi sikap, menjadi keterampilan, dan itu dikenal dengan ranah pembelajaran. Kemudian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mental, antara lain kemampuan berpikir, dengan kepercayaan bahwa kemampuan ini dapat ditransfer atau diterapkan ke dalam bidang-bidang lain. Jadi artinya ketika siswa sudah memiliki proses berpikir kognitif yang baik, maka dia akan dapat mengaplikasikan atau menerapkan informasi yang dia dapatkan tersebut ke dalam bidang lain. Jadi ada beberapa teori yang perlu dibahas di sini, yaitu teori Piaget yang mengemukakan adanya tahap-tahap perkembangan yang terdiri dari 4, ya, sensori motorik, pra-operasional, operasional formal, dan operasional konkret. Nah, ini mengacu kepada bagaimana informasi itu atau bagaimana cara seseorang memperoleh informasi, ya. Kemudian ada teori Vygotsky yang berkaitan dengan bagaimana manusia atau peserta didik itu belajar yang dilakukan dalam proses interaksinya secara fisik dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik lainnya. Nah, saudara silahkan nanti mempertajam pokok bahasan mengenai teori Piaget, teori Vygotsky, ya, dan teori-teori lain yang terkait dengan aspek perkembangan kognitif. Pada esensinya aspek kognitif ini adalah berproses, ya, bagaimana proses penyerapan informasi. Jadi kurikulum itu adalah proses yang mengatur bagaimana informasi itu dikelola atau diserap di dalam otak dan bagaimana informasi itu dapat diimplementasikan atau dikeluarkan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Oke saudara, berikutnya adalah poinnya adalah konsep kurikulum itu sebagai teknologi. Jadi pengembangan kurikulum berlandaskan teknologi, menjadikan teknologi sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa salah satu landasan yang paling penting di dalam kurikulum itu adalah landasan iptek ya, atau teknologi. Jadi sasarannya adalah fokus kepada aplikasi teori praktis ya, yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan. Nah, ini teknologi ini nanti dalam kurikulum dia include kepada materi, media, dan juga strategi dalam proses pembelajaran yang terkait kepada konsep hardware dan juga software. Ya, hardware itu alat-alat ya, misalnya LCD proyektor, papan tulis dan lain sebagainya. Kemudian software itu adalah konsep-konsep ya, seperti modul-modul pembelajaran ya, media-media pembelajaran, isi dari materi pembelajaran itu sendiri. Oke saudara, kita lanjutkan bahwa konsep berikut dalam pengembangan kurikulum itu harus bersifat humanistik ya, atau harus mengaktualisasikan diri peserta didik. Nah, ini penting ya, bahwa individu itu harusnya dia menjadi unsur sentral dalam proses pembelajaran. Nah, jadi terkait hal itu, maka perlu ada proses aktualisasi diri yang dirancang di dalam proses pembelajaran. Jadi kurikulum harus mampu menjadi sarana aktualisasi diri melalui komponen learning experience yang dirancang oleh peserta didik. Kemudian dalam aktualisasi diri peserta didik itu dapat mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Jadi artinya titik sentral ya yang perlu dipahami dalam konsep pengembangan kurikulum adalah peserta didik itu sebagai human atau individu yang menjadi fokus di dalam pembelajaran. Jadi bukan kepada guru, bukan kepada materi, tetapi jelas adalah fokusnya adalah proses aktualisasi peserta didik. Oke saudara, berikutnya adalah konsep yang terakhir, yaitu rasionalisasi akademik. Bahwa rasionalisasi akademik bertujuan agar peserta didik menguasai pengetahuan ya. Jadi dengan demikian bahwa kurikulum itu bersifat sebagai pengembangan intelektual dan memang menekankan kepada konten, yaitu apa yang dipelajari. Kemudian sekolah itu adalah sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Makanya kurikulum itu memang perlu dirancang dan dilaksanakan sedemikian rupa pada bangku sekolah. Kemudian kurikulum itu harus disusun secara logis dan sistematis. Oke saudara, berikut kita akan coba pahami mengenai model-model desain kurikulum. Secara umum ada 3 model ya, ada subject center, ada broad file, dan juga integrated design. Pertama, subject center. Dia adalah desain yang paling tua, paling populer, dan paling banyak digunakan. Prinsipnya, pengetahuan atau nilai-nilai atau warisan budaya masa lalu tersebut perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Maka kurikulum ini dipusatkan kepada isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum ini tersusun atas mata pelajaran yang terpisah, dalam unit-unit yang terpisah dan memiliki fokus masing-masing. Oke, jadi artinya mata pelajaran ini memang dirancang secara terpisah dan tidak terkait antara satu dengan yang lain. Nah, kalau dalam implementasinya sebenarnya kurikulum yang bersifat subject center ini memang lebih dominan kepada siswa kelas atas ya. Misalnya di kelas tinggi, dan juga kepada siswa pada jenjang pendidikan atas dan pendidikan tinggi, karena memang fokusnya adalah kepada aspek penguasaan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kenapa ini sebenarnya tidak menjadi kritik ya, karena ada kekurangan, karena pengetahuan itu sebenarnya dia tidak bisa dipisah-pisahkan ya.
Kemudian mengutamakan bahan ajar sehingga peserta didik itu menjadi sangat pasif. Pengajaran lebih menekankan kepada pengetahuan. Ya karena ini memang sifat atau modal subject center ini memang desain kurikulum yang paling klasik ya. Kalau dahulu memang kita selalu berorientasi kepada materi sehingga fokus itu diajarkan materi yang demikian banyak ya. Misalnya kalau dahulu kita bisa menghafal sebanyak sekali materi ya karena memang prinsipnya adalah subject center design ini. Jadi ternyata ada kelemahan ya, bahwa ternyata sekarang kurikulum itu atau materi itu memang tidak bisa dipisahkan tetapi harus terkait. Oke, kita lanjut bahwa subject center design kelemahannya ini tadi kurikulum diambil dari masa lalu, materi sistematikanya itu sering menimbulkan kesukaran dalam penggunaan, mengutamakan isi dan kurang dalam pencapaian. Jadi artinya konteks pengembangan kurikulum ini memang fokus kepada materi-materi pembelajaran yang memang didesain sedemikian rupa agar mampu dikuasai oleh peserta didik. Ya, itu adalah subject center design. Kemudian juga ada kelebihan ya. Pertama, ilmu itu karena memang dia susun secara logis dan sistematis ya, bentuk ini sangat ampuh sebagai sarana untuk mewariskan kebudayaan, dapat dilaksanakan secara efisien, memudahkan peserta didik mengikuti pendidikan di perguruan tinggi ya. Tadi saya katakan bahwa di perguruan tinggi umumnya bersifat subject center design ini, dan memang ini sudah dikenal lama oleh guru-guru maupun orang tua. Oke, kemudian ada broad field design ya, kurikulum bidang yang besar atau bidang yang luas ya. Jadi informasi dalam kurikulum itu dia bersifat luas dan sangat tidak terbatas. Ya, jadi artinya itu bersifat penyatuan. Jadi kurikulum broad field ini dia kurikulum yang bidang besar ya. Misalnya mata pelajaran IPS ya. Jadi mata pelajaran IPS itu adalah salah satu bidang besar ya, yang mana di dalamnya itu ada mata pelajaran ekonomi, mata pelajaran sosiologis, geografi ya, dan juga sejarah. Jadi itu adalah satu bidang besar. Jadi kebalikan dari subject center design tadi adalah broad field design. Jadi karena kelebihannya ya karena pada dasarnya mata pelajaran yang terpisah itu harus disatukan ya. Kemudian ini bisa mengintegrasikan beberapa materi. Nah, apa kekurangannya ya, bahwa mata pelajaran itu sifatnya sangat terbatas ya. Jadi kemampuan guru untuk mengajarkan itu juga sangat terbatas karena satu materi itu guru harus memiliki ada beberapa bidang keahlian ya. Tapi ini biasa juga diterapkan pada kelas-kelas rendah ya, karena umumnya siswa kelas rendah itu belum mempelajari materi secara spesifik ya. Oke, next kita bahas. Nah, ini ya, ini adalah poin yang ketiga, yaitu desain integrated curriculum. Kurikulum yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara klasikal aktif menggali dan menemukan konsep serta materi pembelajaran yang disusun secara holistik dan bermakna. Jadi integrated subject curriculum atau integrated curriculum, kurikulum yang terintegrasi. Jadi kurikulum ini memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas, mengembangkan diri, mengembangkan potensi, proses belajar secara berkelompok, ya, pengulangan, pemecahan masalah, dan sikap percaya diri. Komponen kurikulum itu saling terkait, subsistem dimasukkan di dalamnya yaitu siswa, proses, dan metode ya. Masing komponen itu adalah saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oke, berikutnya adalah orientasi pengembangan contoh ya. Contoh dari integratif ini adalah kurikulum yang memungkinkan kepada proses pengintegrasian atau penyatuan kurikulum ya. Oke saudara, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.